di mana arsipreneurship itu lebih ke bagaimana kita mengembangkan entrepreneur tapi bidang arsitektur gitu ya. Ya, ini yang dimaksud apa nih, pendanaan berapa miliar gitu ya? Ya, ya kira-kira dapat berapa gitu kan. Pasti penonton Ya, juga penasaran nih. iya. Halo semuanya, aku Andre dan selamat datang kembali di podcast Suara, sesi wawancara arsitek. Kali ini seperti biasanya kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang luar biasa, dosen arsitektur Unmar, Bu Dina. Halo Bu, selamat Andre. datang di podcast Suara. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai PKKM dan juga MBKM ya Bu, karena seperti yang kita ketahui Bu Dina itu juga sebagai ketua MBKM dan juga PKKM, gitu ya ketua Bu ya. Pelaksana PKKM. Ya gitu. Oke guys, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Kita masuk ke poin pertama. Oke Bu, kita masuk ke poin pertama nih. Sebelum kita masuk ke lebih mendalam itu, sebenarnya PKKM itu apa sih Bu gitu? Mungkin boleh dijelaskan sedikit gitu kan. PKKM itu seperti apa? Kan karena yang saya tahu ini program dari kementerian yang baru ya, Nadiem Makarim gitu kan. Nah itu seperti apa Bu? Ya, jadi PKKM itu singkatannya udah tahu belum? Program kompetisi Kampus Merdeka. Ya, betul. Jadi saya kira mahasiswa terutama di prodi arsitektur Unmer ini udah banyak kenal ya poster-posternya tentang PKKM itu apa. Jadi ini program kompetisi yang terbuka untuk institusi perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk bisa mengajukan diri sebagai calon grantis gitu ya. Dananya cukup besar ya, jadi terbagi atas 3 liga 1, 2, 3 berdasarkan kriteria tertentu ya. Itu khusus untuk yang di arsitektur ini, atau saya boleh cerita sebetulnya PKKM ini dana program hibah yang diterima oleh institusi Unmer, di mana Unmer ini sebagai perguruan tinggi yang dapat dana hibah itu terdiri dari 3 program. Yang satu ISS, itu program yang ada di tingkat institusi, kemudian yang kedua, yang 2 lainnya itu di tingkat prodi. Salah satunya di Unmer. Jadi yang satunya lagi di mana? Ini di ilmu komunikasi. Program ini adalah program yang didorong banget untuk perguruan tinggi supaya bisa melaksanakan kegiatan MBKM. Nah, kalau MBKM ini kayaknya udah cukup lama ya, sejak kita sebelum pandemi ini juga sudah mulai dikenal gitu ya. Jadi MBKM itu arahnya PKKM itu digunakan atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan atau mengimplementasikan program MBKM. Iya. Itu. Nah kalau misalnya itu kan tadi kan udah ngebahas soal PKKM dan juga MBKM ya pengertiannya. Nah kalau misalnya dalam instansi ini Bu, dalam prodi ini tuh peran dosen dan juga mahasiswanya sendiri itu seperti apa Bu? Nah, kalau kita bicara PKKM, ini ada peran dosen dan mahasiswa di kegiatan PKKM itu sendiri. Tapi secara garis besar sebetulnya kegiatannya ya kegiatan MBKM itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita bicara MBKM kan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, itu adalah salah satu program terobosan dari Mas Menteri ya, untuk gimana caranya lulusan perguruan tinggi itu bisa semakin berkembang dan perguruan tinggi itu bisa semakin cepat bertransformasi diri supaya kualitas lulusannya itu bisa memiliki daya saing. Dan untuk institusinya itu bisa mencapai sampai setingkat top world class gitu ya, sampai seperti itu. Jadi kegiatannya ya
kegiatan MPKM itu sendiri. Nah, peran Bapak Ibu dosen dan mahasiswa ya di kegiatan MPKM itu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kegiatan MPKM itu sendiri ada beberapa kegiatan, misalnya kayak kegiatan magang. Itu yang paling diminati oleh mahasiswa. Nah, peran mahasiswa ini bisa kegiatan magang itu sebuah pengalaman yang di luar kampus kan, itu yang diharapkan memang. Nah, yang perlu disadari ketika mahasiswa ini diperbolehkan untuk mengikuti MPKM kan, nanti kuliahnya gimana gitu ya. Pasti itu yang jadi pertanyaan kan. Sehingga peran Bapak Ibu dosen ini juga sangat berkontribusi ya dalam kegiatan itu. Misalnya setiap kegiatan yang kemudian kalian akan lakukan ini sebagai mahasiswa itu kan ada nggak keinginan untuk kegiatan ini selama menjadi mahasiswa semua terhitung dalam sebuah beban SKS kan. Nah, kegiatan MPKM magangnya jalan, tapi kuliahnya gimana gitu ya. Nah, itu proses-proses yang kemudian secara administratif, tidak hanya itu sih, secara substansi itu juga kami Bapak Ibu dosen memiliki peran penting untuk bisa mewujudkan atau mengimplementasikan kegiatan magang itu. Jadi itu sih ringkasnya gitu ya, perannya lebih ke benefitnya sebenarnya lebih banyak ke mahasiswa ya, didorong betul gitu. Ya, saya sebagai salah satu mahasiswa yang ikut magang juga Bu di podcast ini kan, karena memang kegiatan podcast ini kan juga bagian dari magang gitu kan, dan saya tuh cukup menarik gitu kan, karena kok bisa dapat ini podcast sebagus ini dengan alat yang sangat lengkap gitu. Nah, kalau misalnya untuk dananya itu seperti apa ya Bu ya? Karena ini nggak murah gitu kan, karena butuh biaya juga. Nah, itu prosesnya gimana untuk dananya? Nah, namanya juga program kompetisi ya. Pasti daya tariknya adalah kita bisa support atau disupport atau difasilitasi dalam bentuk kegiatan. Utamanya sebenarnya dalam bentuk kegiatan, di mana di dalam kegiatan itu pasti tidak bisa dipungkiri ada kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan peralatan, kemudian kebutuhan untuk bisa mendapatkan pengetahuan mungkin ya. Nah, pengetahuan untuk siapa? Misalnya pengetahuan yang kita ingin mendapatkan masukan dari sisi misalnya pemutakhiran kurikulum misalnya. Oh, kita ini butuh narasumber nih. Nah, kita lakukan kegiatan lokakarya gitu ya. Lokakarya tapi mungkin untuk yang mahasiswa rasakan sekarang ini kemarin tidak terlibat karena memang lokakarya, kemudian FGD itu yang melakukan adalah Bapak Ibu dosen. Nah, ini sekaligus kelihatan peran dari Bapak Ibu dosen gitu ya. Peran Bapak Ibu dosen dalam mendukung kegiatan MPKM, ada kegiatan yang terkait dengan pemutakhiran kurikulum. Cocok enggak nih kalau misalnya ada substansi yang khususnya kalau di Unmer ini kita mau ada tema yang terkait dengan entrepreneur gitu ya. Nah, kurikulumnya kayak apa nih? Ini yang harus kita lihat gitu ya. Dari sisi peraturan landasan hukumnya seperti apa gitu ya, peraturannya udah berubah belum misalnya, atau peraturan teknis yang di bawahnya sekarang yang kita ajukan Permendikbud ya, ini juga udah berubah dari yang MPKM ini mengacunya ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020, sekarang udah muncul lagi nih gitu ya, ada yang terkait dengan penjaminan mutu itu nomor 53 tahun 2023 misalnya. Nah, itu kan kita harus lakukan pemutakhiran. Nah, sangat kebetulan sih kita itu eranya semua hal itu jadi kayak situasi yang sekarang kita sebut sebagai disruption itu berkembang cepat gitu ya, berkembang cepat, bahkan kita harus punya kemampuan untuk bisa menyikapi itu. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya sih bahwa misalnya pendanaan itu tadi kan topiknya di pendanaan ya, pendanaan itu sangat terkait dengan kegiatan. Kalau misalnya ini yang dimaksud apa nih, pendanaan berapa miliar gitu ya? Ya kira-kira dapat berapa gitu kan? Pasti penonton juga penasaran. Iya.
pasti kalau udah ujung-ujungnya itu dapat dana hibah gitu ya, miliaran gitu Nah, ya. kan. Gitu. Jadi pada awal kami menyusun proposal itu memang kami ada di Liga 2, di mana di Liga 2 itu ada persyaratan salah satunya dari jumlah mahasiswa gitu ya. Jadi diharapkan institusi yang di Liga 2 itu bisa melakukan transformasi dan lebih cepat gitu ya untuk kita tidur ya meningkatkan atau mengembangkan daya saing, kemudian bisa menuju ke top world class gitu ya. Itu di Liga 1 itu yang sampai top world class itu, tapi kalau yang di Liga 2 sepertinya belum sampai ke sana. Itu kita bisa maksimal 1,5 miliar. Awal kita mengajukan itu memang di up gitu ya, 1,5 miliar gitu ya. Tapi setelah evaluasi ini kami lolos tahap pertama gitu. Ini sekaligus prosesnya ya, ketika kita maju nih untuk mengajukan proposal itu ada seleksi di internal. Jadi kita nggak terus cuman kita aja gitu ya, prodi arsitektur, tapi ada dari Ilkom itu yang kemudian lolos sampai diundang ke Jakarta. Tapi yang selain itu ada beberapa 3 atau 4 prodi yang lain. Jadi kita berkompetisi karena ada maksimalnya, ada maksimal 3 prodi yang terlibat. Nah itu setelah dievaluasi di Jakarta ada penurunan nih, nggak sampai 1,5 gitu ya. Jadi yang menjadi problem ketika menurunkan itu kan sebenarnya kita udah punya kegiatan yang cukup banyak, didanai sekian gitu. Jadi harus bikin prioritas nih, mana yang harus bisa ini yang nggak boleh gitu ya. Karena kebetulan panduan di dalam penyusunan proposal itu kalau boleh saya bilang rigid banget gitu ya. Misalnya peralatan itu nggak boleh 50% dari seluruh dana. Itu juga berarti peralatannya harus dikurangi nih, peralatan apa. Nah, alhamdulillah kan podcast ini masih bisa dapat peralatannya di situ. Nah, itu sih kalau dari sisi pendanaan besarannya segitu, dan ada prosentase kegiatan yang kemudian bisa kita lihat itu dalam prosentase sumber pendanaan atau sumber pembiayaan. Apa aja? Peralatan, kemudian pendanaan untuk lokakarya, FGD, itu kita pasti mendatangkan narasumber kan. Nah, narasumber itu juga harus kita biayai, kita datangkan, ada biayanya juga, transport, akomodasi dan sebagainya. Terus ada lagi nih yang ke Bapak Ibu dosen dalam bentuk pengembangan staf gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa pernah lihat Bapak Ibu dosen lagi serius-seriusnya pelatihan gitu ya. Nah itu salah satu bentuk kegiatan itu. Jadi nggak hanya teman-teman magang aja yang dapat dananya, tetapi semua prodi mahasiswa dari dosen itu juga dapat hibahnya gitu. Nah Bu, untuk MBKM dan PPKM ini sebenarnya kan udah 6 bulan ya Bu ya. Dan untuk mahasiswa sendiri itu sebenarnya udah berjalan 3 bulan ini Bu. Dan saya sendiri di tim podcast itu kan juga ditemani oleh mitra Makna Studio. Nah yang menjadi pertanyaannya itu adalah bagaimana prodi itu bisa menjalin kerjasama dengan mitra-mitra ini. Kan gak hanya Makna Studio aja, kan ada yang Retorika dan sebagainya gitu. Kalau bicara ini, kalau mitra berarti ini kaitannya dengan judul dari atau tema dari proposal atau program kita ya. Kita kan mengusungnya Arsipreneurship. Nah, Arsipreneurship ini kita coba breakdown lagi dalam bentuk Green Arsipreneurship, gitu ya, di mana Arsipreneurship itu lebih ke bagaimana kita mengembangkan entrepreneur tapi bidang arsitektur gitu ya. Yang mana kalau yang dirasakan oleh Mas Andre ini di Makna Studio itu adalah bagian dari yang kami breakdown menjadi digital arsipreneurship gitu ya. Jadi termasuk di dalamnya perkembangan teknologi. Nah, salah satunya yang kemudian nyambungnya ke kemampuan atau pengembangan skill dalam bentuk public speaking, itu salah satunya. Andre masuk di kegiatan itu. Nah, hal yang lain yang teman-teman Andre kan juga ada yang magang di tempat lain gitu ya. Nah, mitra-mitra itu kami pilih memang untuk bisa berkolaborasi dengan tema-tema yang kami pilih itu gitu ya. Memang ada beberapa perubahan, tapi
so far ini mitra-mitra yang akan nanti dalam keberlanjutannya akan tetap kami jalin kerjasamanya, sebisa mungkin akan justru bertambah, tapi kami berasumsi mitra-mitra yang sekarang ini akan jangka panjang, ya. Makna studio masih bisa terus berlanjut, kemudian ada berapa itu tadi Retorika. Ya, Retorika, kemudian ada CV arsitek, ya, perusahaan arsitektur Imaginer, kemudian Job Studio gitu ya, itu adalah mitra-mitra yang potensial. Nah, menggalang kerjasama itu perlu kerjasama yang secara legal formalnya dalam bentuk MOU, MOA yang harus kita lengkapi. Gitu ya. Menurut saya kerjasama dengan mitra ini saya juga mendapatkan dampaknya juga, Bu. Dari mitranya itu sendiri gitu. Seperti saya di Magna Studio itu saya bisa belajar soal public speaking, terus soal social branding, personal branding juga. Terus habis itu mengoperasikan peralatan di sini juga. Seperti mic ini, terus ada. Cocok ya berarti ya? Cocok, Bu. Ya kan memang saya kan punya cita-cita menjadi arsitek gitu, dan public speaking itu kan sangat sangat dibutuhkan ketika menjadi seorang arsitek gitu. Dan ketika nanti jadi arsitek kan juga nyambung kan berarti ya. Nyambung. Ya. Awal-awal kan memang bingung gitu kan. Kalau dulu diajari presentasi nggak mikir kan harus bisa menyampaikan gitu ya, presentasi di depan. Ini sekarang harus meningkat nih kemampuan. Iya, Bu. Nah gitu. Terus abis itu kan kalau jadi arsitek itu kan nggak selalu jadi arsitek, tapi kan kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Bu, sebelum kita lanjut mungkin bisa kita minum dulu, Bu. Oh iya, dari tadi saya nunggu dipersilahkan. Supaya nggak garing kan. Saya malah nggak punya lumuk ini. Disponsori oleh arsitektur. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Itu kan tadi kan saya sudah menceritakan tentang impact saya juga, dan Ibu juga sudah menceritakan soal impactnya bagi pengajar itu seperti apa. Nah, boleh Bu sebagai ketua pelaksana itu memberikan tips dan trik gitu untuk para dosen yang lain supaya bisa mengikuti jejaknya nih, supaya nih keterima nih kalau misalnya ada program PKKM lagi nih, dosen yang lain itu juga bisa ikut mengikuti jejaknya Ibu gitu loh. Oke. Kalau tips and trick itu sebetulnya ketika menyusun proposal ini juga hal yang baru bagi kami gitu ya. Sudah cukup lama sebetulnya prodi ini, prodi kita ya, itu untuk berkompetisi di dana hibah yang cukup besar gitu ya. Tapi kuncinya begini, kalau dana-dana hibah terutama yang dari kementerian atau negara itu ya, syarat ketentuan berlaku itu pasti gitu ya. Nah, panduan itu ditaati betul gitu ya. Seperti yang tadi mungkin saya sudah spill dikit ya, bahwa dana ini punya persyaratan dan rigid. Ya, jadi misalnya untuk peralatan gitu ya, ada persyaratan itu yang kita sebut sebagai misalnya TKDN gitu ya, tingkat komponen dalam negeri. Itu nggak boleh lebih dari minimal 25% gitu ya. Itu harus dipenuhi gitu ya. Kemudian beberapa yang terkait dengan saking rigidnya itu dalam prosentase itu tadi, itu harus dipenuhi. Itu secara persyaratan administratif ya. Kemudian kalau dari tips yang lain itu adalah kepekaan untuk melihat ini tadi. Kalau kalian mungkin sering menyebutnya itu niche gitu ya. Niche itu sasaran atau celah atau spesifikasi tertentu. Kalau itu ditarik dalam satu situasi dan kondisi prodi itu harus benar-benar jeli, misalnya potensinya di mana dan kekurangannya, atau mungkin kalau kita sering menyebutnya itu analisis SWOT gitu ya. Nah itu harus benar-benar jeli gitu ya. Jadi kalau di kita ini prodi arsitektur, arsipreneurship gitu, udah kita usung aja. Tema itu udah sesuai dengan Renstra gitu ya, entrepreneur, kemudian situasinya juga kita ingin mengembangkan bidang-bidang arsitektur yang bisa menjadi potensi untuk berwirausaha, itu kan banyak banget gitu ya. Jadi seperti itu sih prodi yang ingin mengajukan diri untuk bisa berkompetisi
harus bisa mengidentifikasi seperti itu. Ya kok harus detail lah istilahnya ya. Nah, itu kan tadi kan untuk para dosen Bu. Nah bolehlah Bu kasih pesan-pesan untuk para mahasiswa gitu supaya Nah, mengikuti kegiatan ini kan sudah para dosen kan sudah berjuang nih untuk mendapatkan dana hibah gitu loh. Nah pesan-pesan untuk para mahasiswa nih supaya semangat untuk mengikuti program MBKM. Ya, kalau pesan yang sangat umum itu manfaatkan kegiatan ini untuk sebesar-besarnya mengisi kompetensi diri ya. Jadi program ini jadi seperti membuka pintu-pintu kebebasan yang banyak gitu ya, dengan eranya kalian itu mahasiswa dengan karakternya energi yang cukup besar, kemudian waktu yang cukup banyak dan celah-celah yang dalam bentuk misalnya kolaborasi, memungkinkan kalian untuk berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dengan magang misalnya. Kemudian bisa berinteraksi dengan misalnya masyarakat desa dengan KKNT, itu bagian dari yang kalau saya boleh bilang benefitnya sekarang gitu ya. Jadi manfaatkan seperti itu. Tetapi sekali lagi celah-celah kebebasan itu harus bisa diimbangi dengan kesadaran diri untuk bisa bersikap dan bertanggung jawab kan. Ya, kembali lagi pada diberikan pilihan itu bukan sebenarnya malah menurut Mas Andri kalau dikasih pilihan yang banyak itu memudahkan atau malah justru mana yang dipilih? Udah kamu pokoknya ini aja gitu ya. Lebih milih yang mana? Kalau misalnya dibeli kebebasan ya saya milih sesuai dengan ini. Saya suka gitu. Ya. Artinya ketika memilih sesuai dengan yang kita suka, maka kita harus bertanggung jawab bahwa yang kita suka itu bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain dan untuk orang banyak gitu ya. Yakin gitu ya. Dalam melakukan itu saya mungkin berpesan sedikit bahwa kita tidak tahu masa depan kita akan sesukses apa gitu ya, tapi kita bisa memastikan prosesnya kita lakukan dengan baik gitu ya. Itu kan. Ya, gitu. Ya, itu aja sih. Nah tuh untuk para mahasiswa kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi juga harus dipertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Jadi choose your love your choice. Apa yang kamu cintai, cintailah pilihanmu gitu. Nah Bu Dina, kita udah ngobrol panjang banget ini soal PKKM, soal MBKM. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah mau hadir di podcast kami. Jangan bosan-bosan kalau misalnya memang nanti kami undang lagi untuk menjadi narasumber gitu ya Bu ya. Siap. Gitu. Terima kasih semuanya. So guys, don't forget to like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dan see you guys. Dadah ke kamera Bu. Dadah. Dadah.